Halo semuanya, kembali lagi di sini di channel Fuyongko. Terima kasih sudah menonton kembali video ini ya. Saya harap teman-teman yang suka balik sini juga memperoleh sesuatu yang baik ya dari apa yang teman-teman sudah tonton dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan bicara mengenai rasa kecewa. Apa sih yang ada di balik rasa kecewa? Kecewa biasanya karena ada harapan yang tidak tercapai atau ada keinginan yang juga nggak bisa didapatkan. Nah, hal-hal ini seringkali adalah sesuatu yang baik ya menurut kita yang menginginkan itu atau ingin mencapai itu, tapi nggak dapat. Akhirnya berakhir dengan yang namanya rasa kecewa. Bagaimana mengatasinya? Wah, ini susah-susah gampang ya, gampang dibicarakan tapi sulit dilakukan. Yang pertama adalah menyesuaikan ya mungkin. Menyesuaikan artinya kalau ternyata kenyataannya jauh dari yang kita inginkan, ya mungkin keinginannya akhirnya kita rendahkan sedikit. Contohnya, ini hanya contoh ya, jadi kalau contoh saya kasih yang gampang aja. Misalnya saya pengen beli pizza karena saya lapar. Ternyata pas dihitung uangnya nggak cukup. Wah, saya jadi kecewa kan? Ya udahlah, daripada nggak bisa beli pizza, saya beli ketoprak aja. Yang lebih jauh, lebih murah, lebih terjangkau, dan sama-sama bisa bikin kenyang. Nah, itu tadi menyesuaikan keinginan kita ya. Nah, seringkali tapi nggak juga ya, nggak bisa seperti itu. Seringkali kita mungkin entah kurang berhikmat atau bagaimana, kita memaksa gitu. Pokoknya aku harusnya dapatnya ini, aku harusnya mencapai ini gitu. Nggak bisa yang nomor 2, 3, 4 atau yang A, B, C, D, nggak bisa. Karena pengennya yang itu dan harus yang dicapai adalah itu. Nah, kalau ini kasusnya, sebenarnya adalah yang disesuaikan bukan keinginan kita. Tapi kita menyadari adanya rencana Tuhan di balik semua ini. Nah, jadi bisa dipahamin ya. Kita mulai boleh bertanya atau boleh mendoakan kira-kira apa sih rencana Tuhan? Apa keinginan Tuhan yang berhubungan dengan masalah yang sedang kita alami ini? Misalnya, kita mendoakan agar orang yang sakit ya, yang kita kasihi sakit, kita doakan agar sembuh. Taunya malah kondisinya semakin parah. Nah, di situ kan kita juga susah ya menawar-nawarin ya, orang kita pengennya sembuh kok malah semakin parah. Di sini pun kita bisa berdoa, kita bisa bergumul, kira-kira apa sih rencana Tuhan atau keinginan Tuhan terhadap orang ini, terhadap kehidupan kita. Mungkin itu yang seringkali kita lewatkan ya. Kita seringkali memaksa yang saya mau begini nih, tapi kita nggak peduli kira-kira Tuhan maunya apa, kira-kira rencana Tuhan tuh apa sih. Nah, itu yang seringkali kita nggak peduli. Kenapa kita nggak peduli? Atau kenapa kita nggak mau tahu? Bisa jadi karena kita merasa apa yang menjadi rencana kita, apa yang jadi pikiran kita itu yang terbaik. Kita merasa bahwa oke, kesembuhan ini adalah yang terbaik. Terlepas apapun rencana Tuhan, saya menganggap ini yang terbaik. Kalau sudah seperti ini, maaf, kita mesti mulai berefleksi lagi antara siapa kita dan siapakah Tuhan. Jangan sampai kita merasa lebih tahu, kita merasa lebih paham daripada Tuhan. Tuh, kalau saya boleh kasih contoh lagi ya, contohnya mungkin yang ringan ya, kalau pembicaraan ini sudah terasa berat ya buat kita semua ya. Contoh yang ringan adalah misalnya nih, saya baru potong rambut ya. Ini potong rambut dipotong oleh istri saya. Nah, di situ saya mempercayakan rencana yang ingin dia lakukan terhadap rambut ini kayak gimana gitu. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain kan, orang saya duduk doang. Saya juga yang nggak pegang guntingnya, nggak pegang alat cukurnya. Saya nggak tahu ini rambut atau kepala mau diapain gitu. Nah, mungkin saya akan atur, oh ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Nanti malah bisa jadi kacau kan. Nah, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Jangan sampai kita terkesan mengatur-ngatur. Nah, harusnya gini nih, harusnya gini nih, harusnya gini nih. Benar memang yang kita harapkan tuh yang baik atau bahkan yang paling baik menurut kita. Tapi ada satu harapan yang lebih baik lagi, yaitu harapan dari Tuhan terhadap kehidupan kita semua. Dan di sini tentunya sekali lagi nggak gampang ya untuk memahami ini. Tidak mudah, saya yakin. Pasti teman-teman mungkin pikir, wah ini ngomongnya aja gampang. Tapi itu yang memang yang saya pelajari dari kehidupan saya, dari proses saya mengerti akan beberapa hal yang menurut saya terbaik, tapi nggak jadi, berantakan bahkan ya. Dan untuk mengatasi hal yang ini, tadi pertama menyesuaikan keinginan, yang kedua kita berusaha bergumul tentang rencana Tuhan, yang ketiga adalah kalau saya boleh berbagi dari pribadi saya sendiri, yang ketiga adalah tentu mengikuti proses
seiring dengan berjalan dengan waktu, kita akan banyak belajar bahwa kita pada akhirnya akan menerima bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat teman-teman juga yang saat ini sedang bergumul, yang mungkin merasa kecewa dengan hal-hal yang teman-teman tidak bisa capai. Oke, sekian dari saya Fuye, sampai ketemu di video selanjutnya.